Juga punya ambisi, kayaknya mereka juga pengen juara di musim ini. Menurut gimana? Kalau gue pikir secara kualitas pemain mereka serius. Ya. Ada beberapa pemain Persib kan, David da Silva, Ciro. Ya. Artinya mereka serius. Membawa DNA juaranya Persib. DNA juaranya Persib. Tapi permasalahannya Persebaya with all due respect mereka punya mentalitas tapi mungkin materinya nggak sekaya dari 2-3 tim yang kita bahas kan. Nah jadi kalau gua sebagai penonton yang netral, gua berharap sampai nanti pekan 30 itu masih ada at least 3 tim yang punya kans untuk juara. Kalau pemain-pemain Persib yang cedera udah aman ya, udah oke ya? Patrick Hardy, Roman Tangki dan Dimas Derajat juga kalau nggak salah. Dimas Derajat kabarnya sih udah pulih, cuman fit atau enggak ini tanda tanya. Udah ikut latihan ya. Kalau Roman Tangki kan Persib punya satu striker lagi tuh William kan. Kemarin bagus juga. Mark Klok posisinya bisa diganti Robi Darwis atau Dewangga bisa didorong ke gelandang bertahan, artinya nggak masalah. Tinggal satu lagi yang backnya ya kan. Backnya Persib punya banyak tuh. Artinya gue pikir 3 pemain. Julio, ada Patricio. 3 pemain yang cedera itu nggak masalah buat Persib. Iya. Nah, sekarang ambisinya adalah hat-trick. Mungkin ini akan menjadi sejarah juga nih, kalau bisa ya. Makanya gue bilang tahun ini nih, menurut gue Super League ini akan super. Menurut gue, karena yang dari awal yang kita lihat punya potensi untuk juara itu nggak hanya 1 atau 2. Oke lah, Persib seperti yang kita bilang di awal, kita tidak bisa mengenyampingkan walaupun mereka sedang berbenah, sedang cuci gudang. Persija juga udah cukup mendatangkan pemain-pemain yang bagus, salah satunya Jordi Amat kan. Dan mereka pasti gengsi juga yang lihat rival mereka bisa 2 kali juara. Dewa United kita semua tahu, nggak usah gue bahas. Dan juga Bali United itu jangan salah loh, diam-diam mereka pembeliannya juga bagus-bagus pemain asingnya, dan mereka punya infrastruktur keuangan yang kuat, mereka punya dukungan yang bagus juga. Jadi ada mungkin at least 4 tim. Persebaya with all due respect mereka punya mentalitas tapi mungkin materinya nggak sekaya dari 2-3 tim yang kita bahas kan. Nah jadi kalau gue sebagai penonton yang netral, gue berharap sampai nanti pekan 30 itu masih ada at least 3 tim yang punya kans untuk juara. Jangan sampai pekan 28 tuh udah tinggal 1 atau 2 tim kayak kemarin. Jadi kalau gue seperti itu gitu. Kalau bisa sampai akhir, kalau bisa ditentukan sampai pekan 34. Karena ini kan kelemahannya liga. Liga itu kan kalau angka juga udah nggak bisa kekejar kan udah stop di situ kan. Sementara kalau era dulu 8 besar sampai klimaksnya kan di GBK ada. Nah kalau ini ya kita berharap itu tadi 3-4 tim ini bisa kompet sampai akhir. Nah satu lagi nih, Malut United. Itu dia. Ini kan juga sebut tadi 5 menggebrak musim lalu hingga finish di posisi ketiga. Ini juga punya ambisi, kayaknya mereka juga pengen juara di musim ini. Malut gimana? Kalau gue pikir secara kualitas pemain mereka serius. Ada beberapa pemain Persib kan, David da Silva, Ciro. Ya. Artinya mereka serius. Membawa DNA juaranya Persib. DNA juaranya Persib. Tapi permasalahannya gue agak ragu pelatihnya nih, Henry Susilo ya. Tanpa mengecilkan with all respect ya. Ya mengecilkan peran Henry Susilo selama ini ya. Tapi kalau gue lihat ini kan pemain-pemain asing yang punya ego luar biasa. Bisa nggak Coach Henry Susilo menekan ego mereka menjadi sebuah tim yang sangat solid. Menaklukkan ruang ganti ya? Menaklukkan ruang ganti. Dan juga secara track record, Coach Henry ini kan belum teruji di klub besar. Klub dia punya prestasi, menyelamatkan Semen Padang dari degradasi di Liga 2. Kemudian Sriwijaya di Liga 2. Persiraja juga promosi. Tapi untuk pegang tim menjadi juara belum pernah. Ini tantangan buat Coach Henry Susilo gitu loh. Sebenarnya Malut itu menurut gue ya, kalau nggak ada turbulence kemarin ya ke Kakak Imran dan kawan-kawan itu, menurut gue mereka bisa lebih baik posisinya dibandingkan musim kemarin menurut gue. Cuman karena gini, mereka punya semua elemen yang dibutuhkan untuk sebuah tim tuh kuat. Masanya juga udah oke dengan adanya Stadion Kiraha sehingga mereka ada feel home. Pemilik kita gue nggak usah beberkan di sini gimana luar biasanya pemiliknya. Sekarang betul yang kata Is bilang, dengan masuknya Henry Susilo dengan segala hormat, bisa nggak dia? Bukan kita mendahului ya, tapi kan pemainnya makin tinggi kebintangannya, tapi pelatihnya agak begini. Karena kalau Kakak Ibran berapa kali gue ngobrol interview, kelihatan banget dia bisa menjaga ruang ganti. Dia bisa menghandle ego para pemain. Yang saat itu
belum sebintang sekarang. Apalagi sekarang dengan elemen yang ada dan pesaingnya sekarang nambah kan. Ada Persija juga lebih serius, kemudian Bali juga nggak seterpuruk musim lalu menurut gua. Jadi kayak gini loh, kayak sekarang tantangannya lebih besar, tapi mereka agak sedikit ada trouble nih. Walaupun sekali lagi kita nggak pernah tahu, history made to be broken. Bisa aja Henry Susilo menjadi pelatih satu-satunya pelatih Indonesia yang kemudian membawa Malut bisa berjaya. Persija jangan lupa loh, pelatihnya bagus sekarang. Oh iya. Iya, dia pelatih yang bawa Madura United ke final championship 2 musim lalu. Iya, seru nih, 5 tim lah bisa kandidat kuat nih. Oke, tapi ini menarik nih kalau kita menyoroti pelatih ya. Di mana ini untuk pertama kalinya nih kita memulai Liga 1 atau Super League atau kompetisi dengan level tertinggi di Indonesia dengan hanya satu pelatih lokal sejak tahun 94 ya. Kalau kemarin kan pada akhirnya memang KKM sendiri, tapi kan awal musim ada beberapa gitu kan. Di tengah jalan baru bertumbangan berguguran satu-satu. Nah, kita lihat adalah daftar pelatih klub BRI Super League 2025-2026. Ini macam-macam asalnya, ada yang dari Portugal, ada yang dari Brazil dan lain sebagainya. Dan kembali ada beberapa pelatih debutan. Kalau nggak salah ada 5 debutan ya pelatih ya. Termasuk pelatihnya Bali, Johnny Johnson dan lain-lain. Plus satu-satunya pelatih asal Indonesia yaitu Henry Susilo. Ya, ini menandakan bahwa klub-klub kita ini kurang percaya sama pelatih-pelatih lokal. Sebetulnya bukan Indonesia aja sih. Kalau kita berkaca di Eropa kan Inggris aja pelatih Inggris mana? Ya, banjir pelatih dari luar ya. Tapi nggak satu juga ya. Iya, maksudnya artinya. Cuman memang tetap global itu nggak bisa. Artinya kan di Inggris kalau hampir susah dicari pelatih lokal kan. Iya sih betul. Iya. Dan klub-klub atas tuh udah pasti asing ya. Klub-klub atas pasti asing. City, Liverpool. The Big Six tuh udah pasti ya. Ini kan sebetulnya challenge ya buat pelatih-pelatih lokal kita untuk menjawab tantangan saat kesempatan itu datang. Gitu. Tapi kalau gue bilang nih ada 2 faktor menurut gue. Satu, kultural. Mungkin kalau di Inggris agak beda nih, walaupun sama banyak pemain pelatih asing. Kalau gue bilang di Inggris tuh lebih kepada emang they want the best gitu untuk pelatih asing. Kalau kita, menurut gue ada 2 faktor. Satu, memang ada katakanlah kalau kita mau jujur ada kekurangan dari pelatih kita mungkin ya. Dan ini introspeksi juga. Dan kedua, kultural. Kadang-kadang tuh pemain kita kalau ngeliat pelatih asing lebih nurut. Itu pernah terjadi tuh di Persib lah seperti itu. Jadi mungkin itu faktornya. Makanya gue salut dengan Malut. Dengan dengan kemampuan keuangan mereka yang dia bisa aja datengin siapapun pelatih yang mereka mau, tapi mereka tetap mempercayakan kepada pelatih lokal yang sebenarnya secara track record juga sebenarnya belum terlalu mentereng gitu. Tapi kalau kalau kita lihat secara prestasi juga ngambek lu lanjutin. Tadi kira udah mau landing gitu. Kalau kita lihat secara prestasi, gimana pelatih lokal? Terakhir pelatih lokal yang berhasil menjadi juara adalah Coach Janur. Di Persib 2014. Setelah itu pelatih asing semuanya tuh. Coach Teko dan lain-lain. Ya, kalau secara statistik sih ya sebetulnya kalau kita runut dari tahun 94 ya, ada beberapa ya, ada Coach RD Indra Thohir tahun 94 ya. Kemudian ada beberapa nama Sofyan Hadi Persija. Ya artinya memang kalau dikasih kesempatan ini pelatih bisa lah. Cuman kan sekarang yang namanya sukses itu bukan hanya soal kualitas pelatih, tapi bagaimana kualitas tim itu, bagaimana dukungan manajemen, gajinya lancar apa enggak gitu loh. Ini semuanya menjadi suatu komponen yang nggak bisa dipisah-pisah gitu loh. Sama ini juga ini makanya gue bilang tadi introspeksi juga untuk federasi, untuk para pelatih juga untuk lebih membuka banyak kepelatihan lisensi. Mulai dari D, C, B, A dan segala macam itu kan mahal kan. Lisensi A tuh kalau nggak salah 200 juta. Satu mobil, boleh nyebut merek ya? Mobil Avanza kalau nggak salah ya. Nah, yang baru tapi jangan second. Kalau second beda. Nah, artinya kan nggak segampang yang kita pikir, murah segitu mesti lo nggak bisa. Buat sebagian orang kan itu kan is a big money dan mereka mikir juga kalau gue udah dapat lisensi ya gue pasti ngelatih nggak. Nah, apalagi sekarang gini, gue dapat A juga, kemungkinan gue jadi pelatih 1/18, mendingan gue enggak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR kita. Sementara kalau kita lihat di beberapa negara yang gue tahu ya, kayak di Jepang itu jumlah pelatihnya gue nggak tahu berapa banyak banget gitu. Nah, dan mereka kan memulai dari bawah, dari SSB.
Bahkan di Jepang itu katanya pelatih SSB itu harus lisensi A atau B gitu. Karena dianggap lu kalau ngelatih dari kecil udah salah, udah gedenya repot gitu. Betul. Karena Jepang level main bola anak SD-nya udah bagus-bagus. Dari mulai jalan kaki udah diajarin cara nahan bola. Menurut pembayar. Iya. Diajarin first touch. Nah, kayak gitu-gitu kan banyak banget nih PR yang mungkin sekali lagi bukannya gue sok gimana, tapi mungkin introspeksi juga. Mungkin memang ada kekurangan yang harus dibenahi supaya nanti kita bisa lagi nih dalam tanda kutip mengambil alih porsi kepelatihan di Super League atau di Liga 1 zaman dulu supaya pelatih kita lebih banyak lagi dan ya siapa tahu suatu saat tim nasional kan nggak selalu Kluivert ya, mungkin 5 tahun 10 tahun lagi berganti, siapa tahu bisa kembali lagi ke orang Indonesia. Pemain butuh dikasih kesempatan di klub kan, termasuk di Liga 1, di Super League di klub. Gua rasa pelatih pun sama. Iya, betul. Ya itu makanya, ya kalau kita mau ngomong sedikit melebar ke regulasi kan kalau gua ya, menurut gua sih agak kebanyakan juga sekarang, menurut gua. Tapi kita nggak mau bahas ke situ lah. Gua percaya kok apapun itu kalau kita terus dibiasakan, dikasih kesempatan pasti bagus juga. Tapi dengan minimnya kesempatan saat ini yang memang tidak bisa dihindarin, ya apa boleh buat gitu. Ya mungkin saat ini ibarat busur panah, mengalah dulu, mungkin ngelatih di Liga 2 dulu. Ya kalau mungkin mereka bagus, suatu saat mungkin ada klub-klub lain juga yang akan meng-hire mereka gitu. Berarti belajar komunikasi dulu lah biar nggak Nah, komunikasi banyak. Soft skill juga perlu juga. Benar. Soft skill. Artinya pelatih itu bukan cuma soal taktik, strategi, tapi juga soal pola komunikasi. Pendekatan kepada para pemain. Dan berbagai hal lainnya. Artinya bukan faktor tunggal nih, ada banyak hal gitu. Malah kalau gue lihat ya, kadang-kadang tuh seorang pelatih itu taktik itu mungkin nomor 7. Betul. Tapi bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara dia menyapa para pemain itu. Kayak Ancelotti kan nggak terlalu jago taktik ya? Iya, bukan nggak jago juga sih, jago juga. Cuman maksud gua dia tinggal tapi pendekatan dia ke pemain oke banget. Gesturnya tuh kita bisa lihat memang luar biasa. Bahkan ada satu momen kalau kita ingat dia sama Kroos di pinggir lapangan seperti dia nanya juga segala macam. Nah, pendekatan ini kan terus memotivasi. Kalau motivasi itu jagoannya setahu gue Mourinho. Nah, ini kan yang mungkin belum dimiliki oleh pelatih kita. Mungkin taktik mereka jago, tapi soft skill ini yang mungkin jadi tantangan. Dulu kita pernah lihat mungkin Ancelotti saat di Bayern Munchen ganti Ribery ya. Ribery-nya marah-marah segala macam, tinggal dipeluk, dicium. Ribery-nya langsung senyum. Kelar, udah selesai. Hal-hal seperti itu yang menurut gue penting dimiliki oleh seorang pelatih ya. Bagaimana mengatasi mentalitas dan juga ego para pemainnya. Gitu. Sentuhan-sentuhan emosional. Tapi waktu itu Ribery-nya balas ciumannya nggak? Kalau Sintayong suka begitu. Suka main tepi jurang. Sama cocok-cocokan juga. Jadi kadang tadi yang mungkin sedikit melanjutkan apa yang dikatakan Ais ya. Mungkin ada tim atau pemain yang cocoknya seperti itu. Lu rigid aja udah. Pokoknya begini-begini. Ada yang cocok yang dikasih kesempatan. Mungkin seperti di Conte atau seperti Ancelotti gitu. Jadi makanya dalam memilih pelatih juga kan kadang-kadang disesuaikan juga dengan karakter klubnya gitu. Kalau tadi nerusin pertanyaan soal Sintayong, ini menarik juga nih. Udah ketemu jawabannya. Salah satu kunci keberhasilan Sintayong di Indonesia kan kedekatan dia sama pemain. Dia kan baik itu di level sama semua pemain dekat ya? Semua pemain. Sama semua pemain. Dia bukan katanya hanya sama pemain diaspora enggak ya? Lu katanya makanya gue konfirmasi. Takut langsung. Gua kan konfirmasi. Tapi gini, memang mungkin ada perbedaan kultural. Itu iya. Nah, ini juga kan tantangan tersendiri kan. Kalau untuk pemain lokal, gue berapa kali ngelihat misalnya lagi di Qingdao masuk bus, Sintayong jepret-jepret seplet si Marcelino. Nah, itu kan sepletan sayang sebenarnya. Kadang-kadang dikeplak. Dan pemain pun pernah narik dia nyeburin dia ke kolam kan gitu. Iya, maksud gua. Tapi kalau lu bikin itu ke Ferguson Nggak, maksud gua ini paling sering kelihatan sama Marcelino. Apakah sama pemain yang lain juga begitu? Oh iya, pemain lain, Kawitan, segala macam. Nah, mungkin memang kalau untuk ke pemain diaspora, it doesn't work mungkin. Dan juga masalah bahasa ya, Bang. Satu masalah, bukan cuma masalah bahasa, karena ada mindset kalau menurut gua bahwa orang Eropa itu agak gimana ya, merasa superior ketimbang orang-orang Asia. Atau malah proletar, jadi mereka sama. Nah, sementara kalau di Asia itu kan ada unsur feodalismenya kan. Kita kan kalau yang lebih tua lebih ada respect, kalau mereka ya sama aja gitu. Kadang-kadang sama orang tua manggil nama.